Halo, halo kuy. Selamat datang kembali di channel Travel Tipis-Tipis yang bikin kamu serasa jalan-jalan padahal masih pakai celana rumah. Hari ini kita ke Belgia, tepatnya ke kota cantik bernama Ghent, atau orang lokal bilang Jen. Dan kita akan nongkrong di satu tempat kece yang namanya agak susah diucapkan, tapi keren banget. Sint-Bavsplijn. Coba ulangi bareng-bareng. Sint-Bavsplijn. Kalau lidah keseleo, tenang saja. Aku juga tadi latihan 3 kali sebelum rekaman. Jadi, Sint-Bavsplijn ini adalah alun-alun di pusat kota tua Jen. Tapi jangan bayangkan elen-alen dengan tukang balon dan odong-odong ya. Ini alun-alun level Eropa abad pertengahan. Di sini kamu berdiri, lalu nengok kiri, ada bangunan gotik tinggi menjulang. Nengok kanan, ada menara lonceng yang masuk daftar UNESCO. Nengok depan, boom, katedral megah, berdiri gagah. Rasanya kayak lagi main game medieval, tapi grafiknya Ultra HD dan tanpa lag. Oke, kita mulai dari superstarnya, Katedral St. Bavo, atau dalam bahasa lokal Sint-Bavskatedral. Ini bukan gereja biasa. Ini gereja yang kalau kamu masuk langsung otomatis merasa harus bicara pelan. Padahal nggak ada yang nyuruh. Bangunannya tinggi, gaya gotik, detailnya rumit, dan tiap sudutnya seperti bilang, lihat aku dibangun sebelum wifi ada. Tapi yang paling bikin tempat ini terkenal adalah satu karya seni legendaris, The Adoration of the Mystic Lamb, atau sering disebut Ghent Altar. Ini lukisan dari tahun ke-1432. 1432. Waktu itu di Indonesia mungkin masih zaman kerajaan-kerajaan, dan di Eropa orang sudah bikin karya seni yang detailnya bikin fotografer zaman sekarang minder. Lukisan ini sempat dicuri, diselamatkan, disembunyikan saat perang, bahkan jadi rebutan banyak pihak. Intinya, hidupnya lebih dramatis dari sinetron 500 episode. Dan kamu bisa lihat langsung di dalam katedral. Rasanya kayak ketemu selebriti kelas dunia, tapi dia nggak bisa diajak selfie bareng kamu. Nah, yang bikin Sint-Bavsplijn makin spesial adalah fenomena yang disebut Giga Menara Ghent. Kalau kamu berdiri di titik tertentu, kamu bisa lihat Katedral St. Bavo Belfry of Ghent alias Menara Lonceng, dan Gereja St. Nicholas berjejer rapi. Ini bukan trio vokal ya, tapi secara visual kompak banget. Bayangkan skyline kota modern penuh gedung kaca. Sekarang bayangkan 3 menara batu dari abad pertengahan berdiri sejajar. Auranya langsung, saya bersejarah dan saya bangga. Sekarang kita geser sedikit ke Belfry of Ghent. Ini menara lonceng setinggi sekitar 90 meter, dan kabar baiknya kamu bisa naik, tapi ya siap-siap napas sedikit tersengal kalau pilih naik tangga.
Untungnya sekarang ada lift, jadi kamu nggak perlu merasa seperti satria yang sedang latihan fisik. Begitu sampai atas, pemandangannya luar biasa. Atap-atap merah, sungai kecil, bangunan tua, dan kota yang terlihat seperti miniatur. Rasanya kayak lagi lihat maket kota, tapi semuanya asli. Dan di situ biasanya orang akan berkata, wah, worth it banget. Sambil diam-diam mikir, turunnya masih jauh nggak ya? Di sekitar alun-alun juga ada Stadhuis, alias balai kota Ghent. Yang unik dari bangunan ini adalah dia seperti punya dua kepribadian. Satu sisi bergaya gotik penuh ornamen, sisi lainnya lebih simpel, gaya Renaissance. Jadi kalau kamu foto dari satu sisi, terlihat dramatis dan klasik. Pindah sedikit, vibe-nya beda. Ini contoh nyata bahwa beda gaya itu nggak masalah selama berdiri kokoh dan fotogenik, semuanya aman. Sekarang bayangkan kamu berdiri di tengah Sint-Paafsplein. Ada tulis foto-foto, ada suara lonceng berdentang pelan, ada kafe di sekitar dengan kursi di luar. Udara Eropa yang sejuk menyapa wajah. Lalu kamu duduk, pesan kopi atau coklat panas khas Belgia. Dan di momen itu kamu sadar, hidup ternyata bisa seindah ini. Ghent memang tidak sepopuler Brussels atau seikonik Bruges, tapi justru itu daya tariknya. Lebih tenang, lebih santai, dan terasa lebih otentik. Buat kamu yang hobi fotografi atau minimal hobi update story, tempat ini surganya. Pagi hari, cahayanya lembut dengan bayangan panjang yang dramatis. Siang hari, detail arsitektur keluar semua. Malam hari, lampu-lampu menyinari menara, dan suasananya berubah jadi romantis maksimal. Kalau datang saat golden hour, itu bukan lagi foto, itu wallpaper, calon kalender. Sedikit trivia, biar kamu bisa sok berwawasan saat traveling. Ghent dulu adalah salah satu kota terkaya di Eropa pada abad pertengahan. Menara Belfry dulu dipakai untuk menyimpan dokumen penting kota, dan Katedral St. Bavo dibangun di lokasi gereja yang lebih tua lagi. Jadi ketika kamu berdiri di Sint-Paafsplein, kamu sebenarnya berdiri di tempat yang sudah jadi pusat kehidupan kota selama ratusan tahun. Tekanannya sedikit keren, budget, karena di satu area kecil kamu dapat paket lengkap. Sejarah, seni kelas dunia, arsitektur megah, pemandangan indah, dan tempat nongkrong estetik. Semuanya bisa dijelajahi dengan jalan kaki. Tidak perlu ojek online, tidak perlu bingung parkir. Sint-Paafsplein itu seperti ringkasan terbaik dari Ghent. Jadi kalau suatu hari kamu berada di Belgia dan ada yang bilang, kemana enaknya di Ghent? Jawab dengan penuh percaya diri, Sint-Paafsplein dulu dong. Lalu sebutkan tentang 3 menara, Ghent Altarpiece, dan dijamin orang akan mengangguk kagum. Meskipun dalam hati mereka mungkin cuma mikir,
Oke, ya rajin nonton video travel. Baiklah, itu dia perjalanan kita hari ini ke Sinbad Spain Weekend. Alun-alun kecil dengan aura megah yang bikin kita sadar bahwa dunia ini penuh tempat indah yang layak dikunjungi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan ke teman yang lagi butuh inspirasi travel atau yang butuh alasan buat nabung. Always remember that the journey more important than the destination, and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting dari tujuan, dan siapa yang menyertai adalah yang terpenting. Sampai ketemu di perjalanan